Kita juga mendengar rencana pemerintah untuk memberlakukan asuransi wajib mungkin di tahun depan atau tahun berikutnya begitu. Ya, Tapi seperti apa optimisme Tugu Insurance bahwa ini akan diimplementasikan di kabinet kali ini? ya, kami melihat bahwa kewajiban ini kan tertuang dalam Undang-Undang P2SK yang merupakan Omnibus Law lah di bidang jasa keuangan ya. Artinya kelihatannya kemungkinan ini direvisi kan sangat kecil karena sifatnya Omnibus Law, harusnya bisa dijalankan, tinggal masalahnya aturan turunan termasuk peraturan pemerintahnya akan launching tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi gitu ya. Tapi kami optimis bahwa ini adalah hal yang baik dan secara global juga di banyak negara ini diterapkan. Kita hanya mengadopsi saja sehingga kami optimis ini akan segera diterapkan, aturan detailnya akan segera dikeluarkan oleh pemerintah dan akan menjadi positif tidak hanya bagi industri asuransi tetapi juga bagi masyarakat yang memang harus mempunyai tanggung jawab terhadap pihak ketiga apabila terjadi kerugian gitu. Baik, sebesar apa sih Pak peluang yang bisa ditangkap Tugu Insurance apabila ternyata kebijakan ini diimplementasikan dalam waktu dekat? Ya, kami pernah melihat dari data jumlah kendaraan di Indonesia, misalkan sekian unit dikali kemungkinan premi sekian, itu sebetulnya potensinya cukup besar. Mungkin potensi premi totalnya itu kan bisa 7 triliun mungkin, tetapi kan juga kita memahami bahwa pajak aja ada yang tidak dibayar ya. Jadi paling tidak kalau kedisiplinan dari yang disiplin membayar pajak aja mungkin ya secara total potensi 3-4 triliun ya kalau kami bisa mengambil share 7-10% kan ya berdampak lumayan lah terhadap perusahaan. Baik, lalu peluang apa lagi yang juga mungkin diincar oleh Tugu Insurance selain dengan adanya asuransi wajib ini? Ya, kami bersyukur bahwa beberapa tahun ini pertumbuhan kami di atas 20% untuk top line, bahkan untuk bottom line di atas 50%. Dan ke depan kami masih tetap mengembangkan Tugu ini sebagai sebuah ekosistem asuransi, di mana kami mempunyai asuransi dan reasuransi, mempunyai asuransi konvensional dan syariah, corporate dan retail gitu ya, domestik dan internasional. Nah, semua segmen itu yang akan kami akan kami coba kembangkan, corporate retail juga, termasuk juga kami berpikir tentang asuransi umum dan asuransi jiwa juga. Jadi fokus kami adalah bagaimana Tugu ini menjadi ekosistem asuransi yang lengkap lah gitu ya. Baik, sebesar apa komitmen Tugu Insurance untuk asuransi syariah? Sesuai dengan ketentuan perundangan bahwa maksimum 2026 harus spin off. Kami juga sudah menyiapkan rencana pemisahan unit usaha syariah dan kami harapkan dalam waktu dekat akan terrealisasi. Saat ini sedang berproses. Kami sangat berharap tahun depan kita bisa melaunching perusahaan baru asuransi syariah ini. Dan dengan ketentuan modal nanti yang naik, kita posisinya kan jauh di atas ketentuan minimum sehingga kita mampu untuk mensupport asuransi syariah ini juga dengan modal yang cukup. Baik, apakah sudah ada rencana seperti apa nanti fokus pengembangan bisnis untuk Tugu Insurance konvensional dibandingkan dengan Tugu Insurance syariah? Iya, nanti fokus Tugu Insurance yang konvensional memang sebagaimana jati dirinya akan banyak di corporate business. Walaupun corporate bisnisnya mungkin kita mengalami shifting karena dulu captive market itu bisa 50-60%, sekarang dengan pertumbuhan di non-captive, captive tinggal 25% lagi. Artinya bukan captive-nya yang menurun tapi non-captive yang tumbuh. Nah, kami juga mengembangkan retail juga. Nah, khusus untuk syariah itu nanti akan lebih fokus pertama di retail bisnisnya, kemudian nanti di ekosistem syariahnya bersama perbankan syariah dan lembaga syariah lainnya.
Baik, itu tadi dari segi peluang. Bagaimana dari segi tantangannya? Bagaimana Tugu Insurance melihat tahun 2024 akhir ini dan juga di 2025 nanti? Karena banyak ekonom yang mengatakan di 2025 ini mungkin belum terlalu berbeda dengan di 2024. Betul. Memang ada banyak tantangan di industri asuransi. Pertama, kalau kita lihat makro juga kondisi global juga tidak stabil dan makin hari kita melihat sebagaimana tadi berita yang dibacakan juga tidak makin stabil juga ya. Kemudian yang kedua, kita juga punya tantangan di industri bahwa tahun depan ada implementasi PSAK baru akibat dari APRS 17. Kemudian juga kita dihadapkan dengan kondisi ekonomi juga kita lihat mencoba recover dengan target pertumbuhan pemerintah yang cukup agresif 8%. Kemudian juga di industri juga tadi ada beberapa perbaikan ketentuan dari POJK, ada kenaikan modal. Nah, itu menjadi tantangan bagi industri asuransi yang mana dengan posisi yang baik Tugu Insurance yakin tantangan-tantangan itu dapat kami hadapi dengan baik. Baik, apakah ada harapan dari Tugu Insurance bagi pemerintah untuk memberikan insentif lagi untuk industri asuransi? Ya, kami berharap sebetulnya lebih kepada stabilitas ekonomi, stabilitas pertumbuhan, insentif-insentif untuk pertumbuhan ekonomi, khusus untuk asuransi lebih karena tadi kami mempunyai mainan baru tadi di syariah, mungkin lebih bagaimana pemerintah juga fokus dalam pengembangan ekonomi syariah sehingga anak usaha kami nanti yang di bidang syariah ini yang unit usaha syariah sejak 2025 ini dapat juga tumbuh dengan baik. Baik, bagaimana dengan kerjasama dengan Pertamina sebagai mungkin induk usaha untuk bisa mengembangkan bisnis syariah dan konvensional di Tugu Insurance? Iya, saat ini memang kami punya PR untuk menjadikan Pertamina, ekosistem Pertamina itu sebagai channel distribusi. Di konvensional saat ini baru mengoptimalkan aset-aset Pertamina sebagai pertanggungan di asuransi. Tetapi kami masih mempunyai PR bagaimana misalkan jaringan SPBU yang sangat luas, karyawan yang banyak, kemudian leverage dari ekosistem Pertamina ini bisa kami optimalkan untuk pemasaran asuransi baik yang konvensional maupun yang syariah, khususnya yang retailnya ya, yang konsumernya lah gitu, yang perseorangannya. Gitu. Baik, untuk bisnis asuransi di sektor korporasi sendiri, seperti apa optimisme Tugu Insurance? Apalagi kita lihat saat ini mungkin optimisme pengusaha ini juga masih cukup wait and see dengan kondisi yang ada di dalam negeri ataupun di global. Iya, memang yang menjadi kekhawatiran adalah pertama misalkan bagaimana kondisi resiko memburuk karena kondisi keuangan perusahaan, misalkan kondisi piutang yang juga menjadi lebih lama, misalkan karena kondisi ekonomi itu beberapa faktor ya. Selain bagaimana pertumbuhan dari adanya aktivitas ekonomi baru, apakah ada atau tidak ada. Dari yang sudah ada aja, kalau kondisi ekonomi kurang baik itu resikonya nambah gitu ya. Tapi kami melihat optimis dengan upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintahan baru ke depan dengan target yang agresif tadi. Kami yakin bahwa tahun depan dengan kondisi Tugu juga yang sangat baik, kita yakin performance kita tahun depan akan lebih baik dari tahun ini.